Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, kelas akuntansi A dengan NIM 205021100038 dari Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Negeri Malang. Kali ini saya akan membahas tentang elastisitas penawaran. Pertama, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu elastisitas. Adapun pengertiannya ialah rasio yang mengukur perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhinya. Macam-macam dari elastisitas itu sendiri, yakni pertama ada elastisitas harga atau price elasticity, yang merupakan persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan, yang disebabkan oleh perubahan harga. Yang kedua ada elastisitas silang atau cross elasticity, yang merupakan persentase perubahan jumlah barang X yang diminta dan yang disebabkan oleh persentase perubahan harga barang lain atau barang Y. Dan yang ketiga ada elastisitas pendapatan atau income elasticity, dan merupakan persentase perubahan permintaan akan suatu barang yang diakibatkan oleh persentase perubahan pendapatan atau income real consumption. Baru saja kita memahami pengertian elastisitas, dan kini kita memasuki pengertian dari elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ialah tingkat kepekaan atau kelenturan atas jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Jadi, elastisitas penawaran merupakan suatu gambaran yang mengukur kepekaan jumlah barang yang ditawarkan akibat dari perubahan harga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama ada biaya produksi, di mana sifat perubahan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan pertambahan atau pengurangan produksi. Dan yang kedua ada jangka waktu. Hampir semua barang memiliki elastisitas penawaran yang lebih besar dalam jangka panjang dibanding dalam jangka pendek. Hal ini disebabkan perusahaan dalam jangka panjang dapat mengatasi masalah yang muncul dalam jangka pendek. Dan yang ketiga ada mobilitas faktor produksi. Jika faktor produksi suatu perusahaan memiliki mobilitas tinggi, maka perusahaan tersebut dapat menyesuaikan kapasitas produksi atau persediaannya. Dan yang keempat ada jumlah persediaan. Besar kecilnya pasokan persediaan suatu perusahaan dapat berpengaruh terhadap kurva elastisitas penawaran. Selanjutnya, kita memasuki koefisien elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran dapat dihitung dengan rumus berikut. ES sama dengan persen perubahan permintaan per persen perubahan harga barang. Atau ES sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Berikut merupakan jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, elastis. Dapat dikatakan elastis apabila persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada persentase perubahan harga. Yang kedua, inelastis. Dapat dikatakan inelastis apabila persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Yang ketiga, elastis uniter. Dikatakan elastis uniter apabila persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harganya. Yang keempat, elastis sempurna. Yang dimaksud elastis sempurna yaitu jika harga tidak berubah sedangkan jumlah yang ditawarkan berubah. Yang kelima, inelastis sempurna. Dikatakan inelastis sempurna apabila perubahan harga tidak mampu mengubah jumlah yang ditawarkan. Selanjutnya, kurva elastisitas penawaran. Yang pertama, terdapat kurva elastis, di mana nilai koefisiennya lebih besar daripada 1. Contoh dari penawaran elastis yaitu seperti barang-barang peralatan mandi dan peralatan dapur. Yang kedua, terdapat kurva inelastis,
di mana nilai koefisiennya lebih kecil daripada 1. Elastisitas penawaran kurang dari 1 biasanya terjadi pada barang-barang primer atau pokok seperti halnya hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Sementara yang ketiga terdapat kurva elastis uniter, di mana nilai koefisiennya sama dengan 1. Pada umumnya, elastis uniter terdapat pada sebagian barang kebutuhan sekunder. Yang keempat, terdapat elastisitas sempurna. Maaf, elastis sempurna maksud saya. Di sini nilai koefisiennya sama dengan tak terhingga. Sehingga elastis sempurna terdapat pada produk yang harga jualnya sudah ditetapkan, seperti halnya bahan bakar minyak dan listrik. Dan yang kelima terdapat kurva inelastis sempurna, di mana nilai koefisiennya sama dengan 0. Inelastis sempurna jarang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jikapun ada, biasanya terjadi pada hasil pertanian. Misalnya, jumlah produksinya sudah tidak mungkin ditambah walaupun harga terus-menerus menaik. Contoh tabel dan kurva. Saya bacakan soalnya. Pada harga 2.700 per lusin, jumlah buku tulis yang ditawarkan 90 lusin. Jika harga naik menjadi 3.000 per lusin, jumlah buku tulis yang ditawarkan sebanyak 100 lusin. Tentukan elastisitas penawarannya. Kita dapat melihat pada tabel tersebut, pada keadaan A, harga menunjukkan 2.700, sementara jumlah barang yang ditawarkan 90 lusin. Dan pada keadaan B, harga menunjukkan 3.000 dan jumlah barang yang ditawarkan sejumlah 100 lusin. Berikut merupakan pembahasan dari soal tersebut. P sama dengan 2.700, Q sama dengan 90. Delta P sama dengan 3.000 min 2.700 sama dengan 300. Delta Q sama dengan 100 dikurangi 90 sama dengan 10. Kita menggunakan rumus yang sudah kita bahas tadi. ES sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. ES sama dengan 10 per 300 dikali 2.700 per 90. ES sama dengan 27.000 per 27.000. Dan hasilnya ES sama dengan 1. Yang menandakan bahwa elastisitas uniter. Kita dapat melihat pada kurva yang sudah tertera bahwasannya pada titik A harga semula yaitu 2.700 dan jumlah barang yang ditawarkan 90. Sementara harga mengalami kenaikan menjadi 3.000 pada titik B. Sementara jumlah barang yang ditawarkan menjadi 100 lusin. Dan dari hal tersebut mengalami elastisitas uniter. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau terdapat materi yang kurang bisa dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.